Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, udah ngantuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di salah satu tempat untuk mempelajari sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan sebahagian dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Seorang mukmin, kita ini Bapak Ibu, harus ada perasaan bahagia. Harus ada perasaan bersyukur ketika Allah mudahkan kita untuk duduk di salah satu majalisul ilm. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha." Kata Nabi, semoga Allah berikan cahaya kepada orang-orang yang mendengarkan hadisku, kemudian menyampaikannya kepada manusia. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, orang luangkan waktu untuk belajar, seorang yang meluangkan waktu untuk belajar ilmu syariat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya untuk masuk ke dalam surga. Baik Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Materi kita pada siang hari ini adalah selamatkan iman di zaman fitnah. Baik, iman itu kondisinya naik dan turun. Ahlus sunnah meyakini al-iman yazidu wa yanqus. Yang namanya iman itu naik dan turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu pasti naik dengan ketaatan. Dan iman itu pasti turun karena dosa dan maksiat. Jadi kalau ada orang bilang, "Ustadz, iman saya sedang turun," pasti baru selesai maksiat. Itu pasti itu. "Ustadz, iman saya sedang naik," oh berarti dia menjadi orang yang sedang giat mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam sebuah hadis yang sahih, salah seorang sahabat yang mulia bernama Hanzalah. Hanzalah ini dia mengatakan sambil berjalan, "Nafaqa Hanzalah." Munafik Hanzalah, kata dia. Dia mengatakan, "Aku ini munafik." Sambil jalan dia keliling-keliling bilang, "Aku ini munafik," dia bilang. Kemudian datanglah Abu Bakar. Kemudian mengatakan, "Wahai Hanzalah, kenapa engkau mengatakan dirimu munafik? Kenapa?" Kata Hanzalah, "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau tahu, kita ini kalau sedang berada di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sedang mendengarkan ayat-ayat Allah, kita sedang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, seakan-akan surga itu depan mata," kata Hanzalah. Kalau sedang di masjid, seakan-akan pengen hidup untuk akhirat terus. Kalau sudah dengarkan Al-Quran, kita ingin menjadi orang yang istiqamah.
Tetapi kalau kita sudah pulang ke rumah kita, jumpa dengan istri, jumpa dengan anak-anak, disibukkan dengan pekerjaan kita, maka kita pun jauh dari keimanan. Berarti kita ini munafik. Di depan Nabi kita merasa baik. Tapi ketika pulang ke rumah, kok iman kita turun? Kata Abu Bakar, saya juga merasakan hal seperti itu, kata Abu Bakar. Makanya akhirnya mereka pun berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan permasalahan ini. Apa kata Nabi? Kalau seandainya iman kalian di masjid sama dengan iman kalian berada di luar masjid, arti ketika dengan keluarga, ketika dengan pekerjaan, iman itu stabil terus, la safahatkumul malaikah. Maka niscaya malaikat akan turun menyalami tangan-tangan kalian. Maksudnya apa itu? Kalau iman itu naik terus, nggak pernah turun, berarti ente bukan manusia. Berarti ente adalah malaikat. Yang namanya manusia, iman naik dan turun. Namun yang harus kita ketahui pada siang hari ini, iman itu bisa turun kalau seorang tidak mengerti dengan fitnah-fitnah yang menimpa diri dia. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kiat yang saya sebutkan pada kesempatan siang ini nantinya. Beberapa kiat supaya kita ini hidupnya istiqamah. Iman kita itu istiqamah. Kita nggak terkena fitnah di masa kita sekarang. Karena di semakin ke akhir zaman, semakin godaan-godaan iman itu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan fahamkan dia dengan urusan agama ini. Ini kuncinya, Bapak Ibu. Kalau ingin terhindar dari fitnah, fitnah yang kita maksudnya bukan fitnah ngomongin orang, bukan. Fitnah yang dimaksud adalah godaan syahwat dan godaan syubhat. Godaan syahwat dan godaan syubhat. Nanti saya akan jelaskannya. Kata Nabi, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah fahamkan dia dengan urusan agama. Kenapa ibu-ibu? Saya tanya mau ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu, perhatikan ibu-ibu. Kenapa Nabi mengatakan orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah fahamkan dengan agama? Kenapa bukan dibanyakkan harta? Kenapa bukan ditinggikan kedudukan? Kenapa? Kenapa harus faham dengan agama? Jawabannya kata para ulama, hanya orang yang mengerti dengan agama yang tahu mana yang halal dan mana yang haram. Kita kalau nggak ngerti agama, kita nggak akan peduli, Pak. Yang halal terserah, yang haram terserah. Kita kalau nggak ngerti sama agama, kita nggak peduli mana tauhid, mana syirik, bebas kita. Orang kalau nggak ngerti sama agama, dia nggak akan pernah pikirkan itu. Mana jalan ke surga, mana jalan ke dalam api neraka. Nggak pernah peduli dia. Makanya orang-orang kafir, mereka digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya seorang mukmin, dan dunia ini adalah surganya orang-orang kafir. Kenapa penjara, Pak? Kenapa penjara? Kenapa disebut dunia ini penjaranya orang mukmin? Kenapa kira-kira? Iya, karena semua serba dibatasi. Orang mukmin, ibu-ibu, walaupun hartanya banyak, walaupun dia luar biasa dengan kemegahan hartanya, dia tetap hidup di bawah aturan Allah. Waktunya sholat, dia sholat. Waktunya menuntut ilmu, dia menuntut ilmu. Waktunya puasa Ramadan, dia puasa. Dia dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang kafir, nggak ada. Orang kafir prinsip hidupnya itu mata-mata saya, telinga-telinga saya, kaki-kaki saya, terserah saya. Itu orang kafir. Orang mukmin tidak. Mata ini pemberian Allah. Telinga pemberian Allah.
kedua kaki pemberian Allah, harta pemberian Allah, yang semua itu akan Allah mintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Baik, poin yang pertama, supaya iman kita selamat di akhir zaman, di masa-masa fitnah, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Taraktu fikum amrain." Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka besar. Lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat. Ma tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu ibu-ibu? Al-Quran dan hadis. Kalau bapak ibu kita ini berpegang dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Makanya dalam hidup ini, ya, selalulah kita menimbang kata Al-Quran apa, kata hadis Nabi apa. Itu penting. Semakin ke akhir zaman ini Bapak Ibu, semakin banyak orang yang meninggalkan agama. Semakin banyak orang tidak percaya sama Tuhan. Anak-anak muda sekarang luar biasa loh. Pemahaman ateis. Kemudian digaungkan itu pemahaman yang keren. Masya Allah. Kalau kalian keren, ateis dong. Masya Allah. Kalau belum ateis, belum keren. Kalau masih percaya sama Tuhan, masih kolot, itu anak muda sekarang. Apalagi di Jakarta ini. Mengerikan. Dan mereka sampai pada titik tidak percaya sama Tuhan. Kemana iman? Makanya Imam Abu Hanifah, ketika ada orang yang mengatakan Tuhan tidak ada, maka beliau memberikan permisalan. Contoh misalnya adalah, kayak meja ini, gak meja ini. Ini meja, Bu. Ada apa nih? Clio ya. Ada Clio 2 di sini. Kemudian meja yang warna putih. Kemudian ada karpet. Ini semua ada yang nyusun tadi atau tiba-tiba begitu aja? Yakin ada yang nyusun? Ada yang nyusun. Kayak sama kayak ruangan ini. Ada kursi di sana, ada TV. Itu semua ada yang nyusun. Kalaulah sesuatu yang sederhana itu ada yang menyusun, ada yang meletakkan, maka mustahil matahari, bintang, pergantian siang dan malam, galaksinya, gunung-gunung, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Namun orang-orang ateis, karena mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya mereka semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kasih satu contoh ya. Ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu aja ya. Allah Maha Adil atau tidak ibu-ibu? Yakin Allah Maha Adil? Yakin. Kalau lagi sehat, Allah Maha Adil. Kalau lagi sakit, adil juga, Masya Allah. Sekarang ada orang nanya begini. Kalian kan muslim, kata mereka. Kalau ada orang kafir, Bu. Orang kafir tidak masuk Islam. Kemudian sepanjang hayatnya, dia tidak pernah masuk Islam. Dia tidak pernah masuk Islam. Anggap dia hanya berumur 60 tahun, 60 tahun kafir. Menurut akidah kita, kalau dia mati, dia di mana tempatnya? Di neraka. Yakin? Yakin. Harus yakin ini. Ini akidah Ahlus Sunnah. Nah, pertanyaannya, ada orang bilang, oh berarti Allah nggak adil. Kenapa begitu? Kan saya kafir hanya 60 tahun misalnya. Orang kafir di neraka berapa lama, Bu? Selama-lamanya. Kalau saya kafir hanya 60 tahun, kenapa Tuhan kalian menyiksa aku besok selama-lamanya? Apa jawabannya Ibu coba? Kalau ada yang bilang begitu, Bu. Jadi situlah adilnya Tuhan. Orang waktunya sebentar, balasannya panjang. Masya Allah, ya. Jadi, kalau orang kafir mengatakan, saya kan hidup cuma 60 tahun.
Kok saya diazab selama-lamanya? Harusnya 60 tahun juga dong. Ini menurut mereka. Karena mereka menganggap yang namanya adil harus sama. Apa jawaban para ulama salaf? Mereka balikkan kasusnya. Kalau ada orang 60 tahun kafir, tidak pernah sembah Allah, tidak pernah sujud, 10 menit sebelum dia mati, dia masuk Islam. Taubat dari hatinya. Masuk surga atau tidak? Berapa lama di surga? 10 menit? Selamanya. Dapat jawabannya? Ya. Iya. Ada orang kafir nih 60 tahun, sebelum mati dia taubat, dapat hidayah. Umur Islamnya hanya 10 menit. Tapi Allah dengan keadilannya, dengan rahmatnya akan memasukkan dia ke dalam surga bukan 10 menit. Khalidina fiha abada. Tapi selama-lamanya. Maka ini pemahaman pertama yang harus kita ketahui, bahwasanya berpegang kepada Alkitab dan As-Sunnah di masa-masa yang penuh dengan cobaan ini sangat penting. Ini sangat penting. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan masalah pekerjaan, berkaitan dengan masalah jual beli. Kalau kita tidak belajar agama, kita tidak akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang riba, mana yang bukan riba. Kita nggak tahu. Hanya dengan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini poin yang pertama. Kemudian kiat yang kedua, saya mau jelaskan dulu tentang fitnah yang paling besar menimpa umat Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada ujiannya masing-masing. Fitnahnya maksudnya adalah ujian, cobaan. Setiap umat ada cobaannya masing-masing. Nabi Nuh umatnya cobaannya lain lagi. Cobaannya umat Nabi Ibrahim lain lagi. Nah, kata Nabi, khusus cobaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah terbesar yang menimpa umatku adalah al-mal. Apa al-mal? Fulus. Tahu fulus? Apa fulus? Uang, duit. Kata Nabi, fitnah yang terbesar merusak umatku itu adalah masalah harta. Nah, Bapak Ibu, ya, dalam Islam, ini saya kasih contoh ya. Kalau Bapak, nih Bapak, kalau kata Bapak Ibu punya dua anak, punya dua anak ini. Anak yang pertama kaya raya, Masya Allah. Anak yang kedua miskin, fakir. Miskin, kere, fakir. Nah, saya mau tanya, mana yang lebih Bapak Ibu khawatirkan? Kalau seandainya kita mati, mana yang kita lebih khawatir? Si kaya atau si miskin? Serius, jawabnya serius ini. Kita punya dua anak nih. Satu kaya, satu miskin. Yang lebih kita takutkan merusak agama mereka, apakah yang kaya atau yang miskin? Yang jawab miskin angkat tangan. Masya Allah, miskin. Sahibul miskin ini. Masya Allah. Bentar. Yang jawab kaya angkat tangan. Coba Bu, kenapa miskin Bu? Kemiskinan mengantar kepada kekufuran. Oke. Kenapa kaya? Yang jawab kaya mana tadi? Kenapa kaya Bu? Oh iya. Jawabannya yang benar adalah kaya. Kenapa? Pertama, ucapan yang terkenal di masyarakat, kemiskinan atau kefakiran dekat kepada kekufuran, ini yang pertama hadisnya palsu. Ini bukan hadis ini. Ya. Ini hanya wejangan-wejangan yang bukan dari hadis. Jadi tidak benar. Ya. Justru yang lebih benar sebenarnya adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi mal fakhra akhsha alaikum." Nabi bersumpah sama Allah, demi Allah, aku tidak pernah takut umatku miskin, kata Nabi. Aku tidak pernah takut umatku miskin.
Walakin akhsha alaikum an tubasata alaikumud dunya. Tapi yang aku takut kalau umatku itu kaya, dibentangkan dunia untuk dia. Fatanafasuha kama tanafasuna min qablikum. Kemudian mereka berlomba-lomba mengejar dunia, fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian mereka binasa, iman mereka habis, mereka terjatuh kepada maksiat sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian. Jadi sebenarnya kaya miskin, potensi surga dan neraka ada. Tetapi orang kalau kaya raya, Nabi lebih khawatir agamanya dia rusak. Agama dia rusak. Kenapa, Bu? Karena kekayaan itu bisa melenakan manusia. Adapun kemiskinan, iya, orang miskin yang jahat juga banyak. Tetapi kalau kita lihat semua manusia yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mereka dilaknat Allah, yang mereka dikatakan jauh dari rahmat Allah, itu semuanya para pembesar dan orang-orang hebat. Pertama adalah Qarun misalnya. Qarun miskin atau kaya? Kaya. Sampai kalau kita ngambil bongkar tanah ada harta, dibilang apa? Harta karun. Masya Allah. Padahal Qarun matinya di Mesir. Kok hartanya sampai ke Indonesia? Sakit banyaknya hartanya. Qarun disebutkan dalam Al-Quran, kunci istananya, berapa orang yang megang? Ada 7. Kunci istananya Qarun saja, itu dipikul sama 7 orang yang berotot. Kunci istananya. Bisa bayangkan bagaimana istana dia sendiri. Qarun tadinya soleh. Disebutkan tadinya dia seorang yang bagus membacakan Taurat. Dia baca Taurat itu bagus. Tapi ketika dia mendapatkan dunia, maka dia pun lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati dengan fitnah harta. Kalau ibu punya suami ibu tiba-tiba pulang bawa uang 1 koper. Masya Allah. Ibu tanya, nih mas, ini dari mana nih uang mas? Tanya. Jangan pura-pura nggak tahu. Oh, nggak tahu. Wallahu a'lam udah. Yang penting nikmati. Jangan. Seorang istri punya kewajiban bertanya dari sumber apa dia dinafkahi. Tanya itu. Di masa sekarang ini Bapak Ibu, orang nggak peduli dengan halal haram, nggak peduli. Yang penting dapat duit sudah. Mereka tidak pernah pikirkan yang namanya keberkahan. Ini yang kedua, hati-hati dari fitnah harta. Contoh lagi, saya berikan beberapa contoh. Misal, betapa banyak orang sekarang, mereka itu hidupnya di luar kebutuhan. Akhirnya apa-apa semua ngutang. Ini bisa merusak agama dia. Nabi sebelum meninggal, Nabi sewakan baju besinya untuk membeli 30 sok gandum. Nabi berhutang, tapi untuk apa Nabi berhutang? Untuk makan. Untuk makan Nabi berhutang. Dan digadaikan baju besinya. Adapun orang di masa sekarang, mereka berhutang bukan untuk kebutuhan. Tapi untuk apa? Popularitas, untuk keren-kerenan. Apalagi sekarang di mana-mana pinjol bertebaran. Dan ingat Bu, ini menghancurkan keberkahan hidup. Cepat atau lambat. Karena di situ ada riba semuanya, ada riba. Saya kasih contoh sedikit ya. Kalau misalnya ibu minjam uang sama saya misalnya. Ustadz pinjam 1 juta Ustadz. Saya pinjamin. Berapa yang ibu harus kembalikan? Dalam Islam berapa yang harus ibu kembalikan? 1 juta juga. Kalau saya memberikan syarat harus kembalikan 1,1 ya, itu namanya riba. Dan itu akan menghancurkan keberkahan harta kita. Kecuali tidak ada syarat dari saya, kemudian ibu dengan inisiatif sendiri memberikan tambahan, ini boleh. Ini sesuai sunnah malah. Ini boleh. Lihat di masa sekarang, Bu, rumah tangga hancur karena riba. Pekerjaan rusak karena riba. Dan Allah telah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah.
Allah menghancurkan para pelaku riba dan mengembangbiakkan yang namanya sedekah. Jadi jangan sampai kita lupa dengan akhirat hanya karena mengejar dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Bapak Ibu, nilai dunia ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kalau dunia di sisi Allah itu lebih bernilai dari seekor sayap nyamuk. Pernah lihat nyamuk, Pak? Nyamuk? Coba bunuh nyamuk, ambil. Lihat sayapnya itu. Apa kata Nabi? Seandainya dunia ini lebih bernilai dari seekor sayap nyamuk itu, Allah tidak akan memberikan minuman seteguk pun kepada orang kafir. Orang kafir sekarang masih minum-minum. Berarti dunia itu lebih rendah daripada itu. Nabi pernah mencelupkan tangannya ke lautan. Nabi angkat. Yang menetes adalah dunia. Lautan yang luas itu adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud saya, Bapak Ibu sekalian, kita mencari nafkah iya, mencari rezeki iya, tapi jangan lupa dengan bekal di akhirat. Apalagi profesi kayak gini, Masya Allah, ini profesi pahala ini, Bu. Saya ngisi di beberapa rumah sakit, saya sering sampaikan kepada para dokter, para nakes, di Respon, di Rumah Sakit Koja juga, di Puskesmas Duren Sawit. Saya selalu bilang, profesi kayak antum ini profesi yang paling besar pahalanya kalau ikhlas. Apa kata Allah? Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Barang siapa yang menghidupkan satu orang, maksudnya apa? Mengobati, mengurus, melayani satu orang dari manusia. Faka'annama ahyan nasa jami'ah. Maka pahalanya seperti dia menghidupkan atau mengobati seluruh manusia. Ibu ngurus satu pasien, Bu. Ibu ikhlas, ibadah, mengharapkan pahala, itu pahalanya seperti ibu dan bapak ibu sekalian mengurus seluruh manusia. Tapi sebaliknya juga, barang siapa yang membunuh jiwa manusia, ada misalnya seorang dokter atau seorang nakes, dia main-main, dia lalai, dia sengaja, akhirnya orang mati. Kata Allah, maka dosanya seperti dia membunuh seluruh manusia. Jadi Bapak Ibu, ya, ketika mau berangkat kerja dari rumah, niatkan semua untuk ibadah. Jam berapa masuk kerja di sini? Jam berapa? 7:30. Masya Allah. Pulang jam 4. Jam 4, Masya Allah. Dari 7:30 sampai jam 4. Kalau antum cuma mengharapkan gaji, mengharapkan atau rutinitas biasa, capek kita kerja. Betul ya? Betul sekali. Apalagi teman-teman di Respon itu pernah nanya sama saya, Ustaz, kami perawat Ustaz. Kami ini ngurus orang-orang yang otaknya sakit, sarafnya sakit. Respon kan otak, rumah sakit otak. Kadang-kadang Ustaz, dia nanya gimana cara sabar. Ini pasien minta, Mbak, misalnya kata perawat, misalnya, tolong ambilkan gelas. Diambil gelas sama perawatnya. Waktu dikasih gelas, dilempar sama dia. Maksud pasiennya, ambilkan gelas, antarkan saya ke WC. Otaknya udah rusak, Bu. Jadi udah nggak sinkron antara mulut dengan keinginan. Jadi alangkah sabarnya perawat-perawat di situ. Jadi kadang-kadang pasien minta ini, tapi ternyata bukan itu yang dia maksud. Karena otaknya sudah sakit mereka. Maka saya bilang bersabar dengan seperti itu karena pahalanya besar. Pahalanya besar. Baik, jemaah, sedikit lagi ya. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan begini. Tinggalkan negeri kalian kalau di negeri itu tidak ada dua golongan manusia. Yang pertama, orang yang mengurus agama, para ulama, dan yang kedua, orang yang mengurus kaum muslimin yang sakit. Kalau nggak ada dua itu di negeri kalian, tinggalkan negeri itu. Para ulama, mereka mengurus hatinya manusia.
mengobati penyakit hatinya manusia. Adapun para dokter, para perawat, atau orang-orang yang berkecimpung di rumah sakit, mereka fokus untuk memperbaiki atau mengobati penyakit-penyakit badan. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya pekerjaan antum ini pekerjaan yang luar biasa. Kalau diniatkan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu azan ya. Masya Allah, sekarang azan cepat ya. Baik jemaah sekalian, ya. Poin yang terakhir, sebelum kita tanya jawab nanti sedikit nih kalau ada pertanyaan. Di antara cara menghindari diri dari fitnah di akhir zaman, yaitu seorang hendaklah mereka memilih teman dalam bergaul. Pilih-pilih teman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Besok orang-orang yang bersahabat di dunia, mereka di akhirat akan saling bermusuhan, kecuali persahabatannya orang-orang yang beriman. Dan kita lihat siapa teman kita. Orang-orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu akan menarik teman yang lainnya. Dan kita Bapak Ibu, kalau ingin melihat kualitas agama kita ini, nggak usah jauh-jauh. Kita lihat siapa sahabat kita. Biasanya agama kita itu tidak jauh-jauh dari siapa sahabat kita. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ila man yukhalil. Seorang tergantung dengan agama temannya. Maka hendaklah dia cari atau dia pilih siapa yang dia jadikan sebagai teman atau sahabatnya. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah asar ini mungkin beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pertemuan siang hari ini, kajian yang singkat, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit nasihat untuk kita bersama, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat perjalanan kita masih panjang. Kita nggak di dunia terus. Ada masa di mana kita mati, kita dibangkitkan, ada padang mahsyar, ada hari hisab, ada hari mizan, ada waktu kita menyeberang sirat dan berakhir di surga atau neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita sholat asar, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, falyatafaddal mashkura. Bismillah. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh silakan. Silakan Bu. Ya, Ustaz, perkenalkan nama saya Dinda. Saya mau bertanya. Tadi dari Ustaz, berhutang itu menghancurkan ya riba gitu ya. Ya. Kak, bagaimana hukum kalau misalnya jual beli saham? Bagaimana hukumnya buat dari Islam? Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, barakallahu fiik Bu. Jadi sebenarnya perlu diperhatikan, hutang piutang tidak haram. Itu sifatnya tolong menolong. Tapi kalau di dalamnya ada riba, ini yang haram. Hutang piutang tidak haram ya. Tapi kalau ada ribanya, itu yang haram. Menggadaikan barang tidak haram. Tapi kalau ada ribanya, itu yang haram. Nah sekarang bagaimana dengan saham? Sama. Ya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya. Untuk mencari saham yang benar-benar bersih, saya belum temukannya, sepengetahuan saya. Nah, dalam Islam, saham ini boleh. Tapi dengan syarat, pertama, kita tahu bahwasanya uang kita diputar kemana? Uang kita diputar kemana? Misalnya, contoh aja misalnya, kita letak saham di rumah sakit misalnya. Ada orang kan kadang-kadang rumah sakit ada saham. Atau seorang dokter spesialis, dia beli saham rumah sakit. Nah, pertama, dia harus tahu dulu uangnya beredar untuk apa. Itu satu dulu. Kalau uang yang kita letakkan di situ ya, dipakai untuk maksiat, dipakai untuk hal sesuatu yang haram, maka tidak boleh. Atau yang kedua, saham yang kita beli itu atau yang kita letakkan di situ, dia punya transaksi dengan bank-bank riba.
Rata-rata begitu. Maka tidak boleh kita muamalah saham di sana. Ini dua kuncinya, paling dua saja. Maka sulit kita menemukan di masa sekarang, sulit. Jadi yang benar-benar murni tidak ada ribanya sangat sedikit, sangat sedikit. Maka itu jadi fitnah. Kita tergoda atau tidak? Ada orang gampang beli saham, dia letakkan investasi juga atau apalah misalnya. Dia hanya pikirkan untungnya. Padahal dalam Islam bukan banyaknya, tapi berkahnya itu yang paling penting. Jadi saham sebenarnya ada dalam agama kita, tetapi untuk mencari saham yang benar-benar halal di masa sekarang, memang butuh sedikit perjuangan. Ada, tapi tidak banyak. Ya. Biasanya komunitas-komunitas kecil. Kenapa? Kita harus memastikan juga ya, bahwasanya uang kita itu kemana dipakai. Itu yang paling penting. Terus yang kedua, tidak boleh perusahaan tersebut dia bermuamalah dengan riba. Atau dia punya pinjaman ke bank riba, tidak boleh. Itu sulit di masa sekarang, sulit. Makanya kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia, kalian akan tersesat. Ini konsep hidup ini. Jangan ikut-ikutan orang. Jangan ikut mayoritas orang. Karena yang mayoritas itu tempat berkumpulnya kesalahan. Orang nanam saham semua di situ, semua ke situ. Hati-hati. Biasanya yang mayoritas itu adalah tempat berkumpulnya kesalahan. Maka Nabi mengatakan, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Beruntunglah orang-orang yang asing. Sampai Nabi juga mengatakan, al-qabid ala dinih, as-sabir ala dinih, kal-qabid ala jamar. Orang yang berusaha mempertahankan agama yang nggak mau kena riba, nggak mau yang haram, di akhir zaman, saking beratnya cobaan itu, dia seperti menggenggam bara api yang panas. Jadi kalau kita sekarang ingin benar-benar bebas dari riba, kita akan kesulitan, tapi kita bisa berusaha. Salah satu dengan tidak tergiur dengan hal-hal yang berbau ribawi. Dan itu nggak lama Bapak Ibu ya. Pengalaman sudah banyak, komunitas riba sudah ada, komunitas anti riba sudah ada sekarang. Mereka ceritakan pengalaman mereka, rata-rata hidup mereka hancur ketika mereka masih transaksi riba. Nah sekarang bagi yang masih punya transaksi riba, hutang piutang, selesaikan segera. Oh masih ada 5 cicilan lagi ya, selesaikan. Jangan ditambah lagi, jangan ditambah. Lebih bagus lagi, misalnya ada 5 cicilan lagi nih, 5 kali cicil lagi, pinjam uang dari orang dulu. Pinjam uang dari teman atau dari abang, dari saudara, lunasin yang ini. Nanti nyicil ke orang yang kita pinjam dengan cara yang tidak riba. Itu lebih bagus. Apa yang bisa dijual, dijual. Karena riba itu pasti menghancurkan keberkahan. Saya punya jemaah di Kebayoran, dia mengatakan, Ustaz, saya punya 40 miliar Ustaz, habis gitu aja. Semua uang riba. 40 miliar tertimbun, nggak jelas kemana. Nah, tanda-tanda harta tidak berkah itu seperti itu. Habisnya itu nggak jelas. Habisnya itu tidak jelas. Jadi ibu kalau mau saham, benar-benar dicari. Ya. Dan kalau memang sulit, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, masih ada? Ya, silakan Bu. Jadi menarik ya Ustaz terkait sama riba tadi ya. Kalau sepengetahuan mungkin saya yang yang bodoh ya Ustaz ya. Pengetahuannya mungkin kalau gitu kan kita selalu berasumsi dengan bank-bank konvensional gitu ya Ustaz. Nah, bagaimana jika kita melakukan kayak kita nabung dan lain sebagainya, mungkin juga melakukan pinjaman ke bank-bank syariah, apakah tetap masuk dalam kategori riba? Sedangkan misalnya akadnya kan ada tuh ya Ustaz, jenis-jenisnya mungkin saya juga nggak paham. Nah itu bagaimana Ustaz? Nah, ya ini penting juga ya. Bank syariah belum tentu benar-benar syariah. Belum tentu. Ya. Kadang-kadang itu hanya nama saja. Nama saja, kemudian istilahnya diganti dengan bahasa Arab. Jadi seakan-akan halal. Jadi tidak semua bank syariah yang buruk, tapi kebanyakan belum tuntas dari riba. Nah makanya
para ulama mengatakan, kalaupun kita memakai bank konvensional, itu karena sifatnya darurat aja. Itu pun hanya sekedar kita mungkin transfer, letakin duit. Tapi kalau ibu pengen pinjam uang ke bank syariah misalnya, ibu yang perlu ibu tahu bukan banknya, tapi transaksinya. Contoh gini, ibu pinjam 1 juta, kalau nanti dia minta mengembalikan 1.100.000 atau 1 juta plus 1 rupiah, itu riba. Walaupun ibu minjam di bank syariah. Karena kadang-kadang cuma namanya aja bank syariah ya. Tapi ternyata bunganya lebih besar. Tapi istilahnya bukan bunga, lain lagi istilah mereka. Makanya saya katakan ya, kita harus jeli. Jadi kita bukan fokus ke banknya, tapi kepada transaksinya. Dan saya rasa belum ada bank yang benar-benar berani minjamkan 1 juta kembalikan 1 juta. Di mana mereka untungnya? Nah, biasanya mereka melakukan akad jual beli. Biasa seperti itu. Itu pun banyak yang dikelabui juga. Misal begini ya, contoh nih. Ini contoh yang halal, ini contoh yang haram. Ibu pergi ke dealer, leasing, itu sudah jelas. Tuh, leasing itu jelas ada riba. Nah, yang benar adalah ibu pergi ke bank syariah, apapun lah misalnya. Kemudian bank syariah itu membelikan ibu motor. Misalnya harga motor 20 juta. Dibeli motor 20 juta, kemudian dijual kepada ibu 25 juta. Nah, ini halal, boleh. Karena bank sudah membeli. Tapi yang sering terjadi, bank tidak membeli. Dia hanya kong kali kong aja. Dia nggak benar-benar membeli dari dealer. Jadi intinya, ibu harus pelajari dulu transaksinya. Makanya kalau masalah pinjaman uang, lebih bagus kita minjam kepada saudara itu lebih bagus. Kepada teman yang amanah, kepada kerabat. Karena biasanya kalau ke bank, pasti ada ribanya. Kecuali mungkin pinjaman-pinjaman kecil mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah. Baik, masih ada? Iya. Ya, itu nanti ada bahasannya. Tapi yang benar-benar pokok dari riba tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, udah nggak ada? Kelas. Baik jemaah sekalian, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.